kemarin dengan unggul 5-0 tentunya atas Brunei, dan kami harapkan juga akan menjadi laga yang lebih fenomenal lagi ya pertandingan kali ini, dan wasit segera meniup peluit berjalannya pertandingan di babak pertama antara Myanmar melawan Indonesia yang kami siarkan langsung dari Stadion Petrokimia Gresik. Dan kita lihat bagaimana kesiapan dari tim nasional Indonesia, dan kita harapkan juga mungkin pertandingan ini akan jauh lebih menarik, dan pertandingan sudah dimulai, dan saya bersama Bukit akan memandu jalannya pertandingan kali ini. Ya, kita lihat bagaimana tim nasional Indonesia langsung berupaya untuk memberikan pressing pada para pemain dari Myanmar yang sepertinya mereka untuk cepat melakukan tekanan. Tangkap dengan baik oleh Raffi Murdianto, penjaga gawang dari Indonesia. Ansamo, Syahrul Kurniawan langsung ke depan. Kita lihat bagaimana Muklis Haryadin Saifuloh mencoba memasuki kotak penalti lawan dan memberikan umpan. Sayang sekali saya tangkap dengan baik oleh Myominlat yang gawang dari Myanmar. Serangan pertama dari Indonesia. Ini adalah Muklis Haryadin Saifuloh, cetak 2 gol di pertandingan kemarin. Sundul dengan baik, buang saja. Lemparan ke dalam untuk Myanmar kali ini. Pertandingan baru berjalan 1 menit tapi sudah berlangsung dalam tempo cepat. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh para pemain dari Myanmar. Dari sana ada Malgini yang selalu bergerak turun naik untuk menjaga dan juga membantu serangan dari tim nasional Indonesia. Kotak penalti dan bisa dibuang dengan baik. Tendangan langsung gawang dan terlalu jauh. Kita lihat masih aman gawang Raffi Murdianto sebagai penjaga gawang dari tim nasional Indonesia. Ini adalah Sin Kut Aung, main dari Myanmar, cukup berbahaya. Kita lihat pergerakannya di menit-menit awal pertandingan antara Myanmar melawan Indonesia. Dan penjuru akan dilakukan oleh Yen Chan Aung. Jadi kita lihat Yen Chan Aung, pemain bernomor punggung 15, siap-siap untuk melakukan tendangan penjuru. Sudah dilakukan, berbahaya dan bisa ditepis dengan baik, dibuang saja. Kita lihat bagaimana barisan pertahanan Indonesia yang begitu ketat, dan serangan balik kali ini. Di tackling saja kita lihat Muklis Haryadin Saifuloh cetak 2 gol dan bukan suatu pelanggaran. Ya betul, kelihatan memang ada sentuhan terhadap Muklis Hadi, tapi kita melihat tadi sebuah peluang pertama dari Myanmar ini yang membahayakan. Menit-menit awal konsentrasi harus tinggi. Ya, dan kembali ya sebuah pelanggaran tadi. Bola sekarang berada dalam penguasaan para pemain Indonesia. Dukungan penonton yang begitu luar biasa di Stadion Petrokimia Gresik. Kita lihat Fachur Rahman lepas kali ini. Myanmar mencoba untuk bangun serangan. Mau Mangsu, sang kapten. Nah, kembali kita lihat agresivitas dari para pemain Indonesia. Enak banget ya. Berikan pressing di menit-menit awal terhadap Myanmar. 3 Aung, masih 3 Aung. Marking dengan baik oleh Fachur Rahman. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Muhammad Fachur Rahman, pemain bernomor punggung 5 dari Indonesia. Buang saja. Berupaya dikejar oleh Muklis Haryadin tadi. Bola keluar kali ini milik Myanmar. Jaga dengan baik oleh Situ Aung. Lemparan ke dalam untuk Myanmar. Dan kita lihat agresivitas yang begitu cepat. Ya betul, kita melihat begitu aktifnya bek kanan dari Myanmar, 3 Aung dan juga gelandang sayap kanan mereka Yen Chan. Ini 2 pemain yang harus diwaspadai oleh Fachur Rahman yang menempati posisi bek kiri. Ya, kali ini dari lini tengah kita lihat bagaimana Indonesia mencoba membangun serangan. Main rapi di lini belakang. Ya hampir saja kita lihat langsung dibuat ke depan dan tidak ada kawan di sana. Dan jatuh kecokan Myominlat, penjaga gawang dari Myanmar. Kali ini kita lihat bagaimana serangan-serangan dari Indonesia mulai terlihat dengan tegas bahwa mereka ingin menunjukkan
menjadi tim yang sangat berbahaya, Bung Timis. Ya, kembali lagi, Kacuroma tadi, Samuyama. Ya, berupaya untuk memancing para pemain dari Myanmar, langsung ke depan. Kita lihat dari sektor saya cepat sekali berlari. Maldini kali ini, umpan kita lihat kali ini terlalu deras, sayang sekali pemirsa. Ilhamuddin Al-Main coba tenang dan bola keluar. Ya, satu upaya serangan tadi kemudian dari Maldini. Kita tahu kedua pemain sayap yang dimiliki oleh tim nasional di bawah usia 19 tahun itu sangat berbahaya. Maldini di kanan dan Ilhamuddin Al-Main di sektor kiri. Ini tumpuan serangan. Jadi mereka wajar jika selalu dikawal ketat oleh para pemain belakang dari Myanmar. Ya, kembali lagi Indonesia mencoba membangun serangan kali ini. Main tenang, coba untuk memancing para pemain Myanmar sekali, dan kita lihat jauh sekali dan sangat berbahaya. Tendangan langsung dan wow, luar biasa. Tendangan di menit ke-5 dan menjadi gol kali ini, 1 gol untuk Indonesia. Ya, luar biasa. Memang ini gol yang sangat cantik. Kita melihat ada upaya untuk melok bola dalam melihat posisi dia gawang dari Myo Min Lat yang sudah maju ke depan. Memang sangat cerdas, sangat smart. Sebuah gol yang sangat cantik tadi. Iya, kita lihat Evan Dimas sebagai kapten. Ya. Kita lihat yang lambat, umpan yang sangat baik sekali, jauh ke depan, tidak terkawal. Kita lihat Evan Dimas mengukur dan melakukan tendangan yang sangat akurat dan menaklukkan Myo Min Lat. 1-0 untuk Indonesia. Ya, sebuah umpan yang sangat cerdas dari sektor belakang. Samuyama tadi melihat posisi dari Evan Dimas yang tidak begitu terkawal, sehingga tinggal berhadapan dengan penjaga gawang, dan juga kita melihat sebuah kecerdasan dari Evan Dimas untuk melok bola karena posisi Myo Min Lat yang sudah tidak menguntungkan. Gol yang memang terencana dengan baik dari sektor belakang, kemudian umpan lambung ke depan, dan sebuah finishing yang sangat cantik. Iya, gol yang sangat indah sekali lagi. Dan ini adalah kita lihat rasa frustasi dari pemain bernomor punggung 14, Maung Mongsu, sang kapten sendiri, yang tidak mendapatkan bola dan berupaya untuk mendapatkan bola tersebut. Ya, 1-0 sementara ini Indonesia unggul atas Myanmar. Baru berjalan 6 menit, tandingan sudah begitu cepat, dan kita lihat gol yang sangat luar biasa dari Evan Dimas sebagai kapten dari Indonesia. Orang ke dalam, Fatur Rahman, bayang-bayangi kita lihat melakukan umpan, bisa ditangkap dengan baik. Sayang sekali kita lihat terlalu dekat dengan Myo Min Lat. Kali ini Myo Min Lat akan lebih waspada lagi, bagaimana dia tidak ingin terlalu ke depan untuk menjaga gawang dari Myanmar. Ya, betul. Kita melihat bahwa sektor pertahanan Myanmar terlalu berupaya untuk menjaga Muklis Sadini, dan disitulah Evan Dimas keluar. Dan kita lihat rapinya defense dari para pemain dari Indonesia untuk bergerak di antara, memberikan umpan ke depan, jadi halau dengan baik. Dan kembali lagi kita lihat bola jatuh ke kaki para pemain dari Myanmar kali ini. Umpan pendek saja bisa dihalau dengan baik. Lagi-lagi bola dalam penguasaan para pemain Indonesia. Coba berjibaku. Fatur Rahman rajin sekali kita lihat. Ilhamuddin Al-Main tadi, main bernomor punggung 20. Kita lihat bagaimana para pemain Indonesia sabar sekali untuk menggedor dari berbagai lini yang mereka miliki, dan kali ini kita lihat dari sektor sayap kanan masih bisa dibuang, sayang sekali. Ya, kita melihat kepercayaan diri yang sangat tinggi dari para pemain kita, terutama dalam memainkan bola dengan umpan-umpan pendek. Kita melihat bahwa tim ini yang sudah terbentuk sangat lama, komposisi yang mayoritas 70% sudah saling mengenal, sehingga memudahkan mereka untuk memainkan bola-bola possession football. Ya, kali ini kita lihat berbahaya. Oh, sayang sekali. Tadi umpan pendek diupayakan, dan kali ini yang dituju adalah Ilhamuddin Al-Main tadi. Para pemain Myanmar kali ini menguasai jalannya pertandingan. Kita lihat bagaimana umpan-umpan para pemain Myanmar juga banyak sekali yang salah, Bung Timis. Ya. Agresif sekali para pemain Indonesia kali ini. Evan Dimas, umpan ke depan, ke sayap kanan. Ya, kita lihat Maldini kali ini coba menggocek. Kita lihat Maldini, masih Maldini. Baik sekali skill dari Maldini, dan sayang sekali bagaimana Maldini tadi mempertontonkan skillnya yang tadi cukup berhasil di menit tengah. Ya, berkali-kali kita melihat Maldini berusaha untuk bisa memberikan suplai bola yang bagus, terutama ke depan sektor depan gawang dari Myo Min Lat. Kita melihat bahwa Maldini punya kemampuan
baik sekali Indonesia unggul 2-0 atas Myanmar di menit ke-15. Putu gede di antara kita melihat kecerdasannya melihat posisi gawang Myanmar yang tidak terkawal karena kiper sudah terlanjur keluar dan dia hanya membutuhkan suntikan ringan saja sehingga bola bisa menembus gawang dari Myo Milat. Jadi memang dua gol yang di sini kita melihat kecerdasan dari para pemain kita dalam menyentuh bola. Kita melihat Ya, kita lihat kesalahan dilakukan oleh Myo Milat dan akhirnya seorang Putu Gede Jati Antara bisa melakukan bola ini dan mendapatkan gol di menit krusial. Tadi kita lihat bagaimana cepat sekali reaksi dari seorang Putu Gede dan membuat Indonesia unggul sementara 2-0 atas Myanmar. Kali ini serangan balik dari Myanmar berbahaya dan tendangan langsung. Oh, sayang sekali kita lihat balasan cepat dari Myanmar. Sayang sekali. ya, kepercayaan diri yang terlalu tinggi, terutama setelah menciptakan 2 gol cepat, kita melihat titik atau sektor pertahanan menjadi lemah. Dan lagi-lagi Ngencang, ini pemain yang dari awal pertandingan tadi sudah sangat berbahaya. Pemain yang berada di sektor sayap kanan dari Myanmar. Memang kita melihat kerjasamanya dengan Tike Aung di awal-awal pertandingan sudah begitu membahayakan pertahanan, terutama Fatur Rahman. Kali ini Ngencang bisa membobol gawang dari Raffi Pudianto. Gol pertama yang diterima oleh nasional di bawah 19 tahun. Betul, dan kita lihat mudah-mudahan tidak terjadi lagi gol dari Myanmar pertandingan kali ini. Dan kali ini Indonesia mencoba untuk membangkitkan semangat kembali setelah unggul 2-0 dari begitu cepat dan sekarang hanya unggul 2-1. Kita lihat bagaimana semangat para pemain Indonesia. Ke depan langsung seorang Hansa Muyama Pranata. Ya, kembali kita lihat dari sisi kanan. Pergerakan para pemain Indonesia sangat luar biasa di sini. Maldini, jatuh Maldini, bukan suatu pelanggaran. Kembali lagi ada 5 pemain Indonesia yang mencoba melakukan pressing terhadap serangan-serangan dari Myanmar. Buang saja, bola keluar dan lemparan ke dalam bagi Myanmar. Ya, sekali lagi bahwa unggul begitu cepat membuat para pemain kita seperti percaya dirinya tumbuh sangat tinggi. Itu yang membuat mereka tidak waspada, terutama terhadap serangan balik dari Myanmar yang sangat cepat yang sudah dipertontonkan tadi di awal-awal pertandingan. Ya, kembali lagi kita lihat dalam pertandingan ini pelanggaran dilakukan oleh pemain Indonesia dan berada tepat di sisi kanan di luar kotak penalti pertahanan Indonesia. Kita lihat dalam tayangan lambat bagaimana pergerakan dari Sahrul Kurniawan tadi yang mencoba mengambil bola dari Autu dan mendapatkan hukuman dari wasit. Ya, situasi servis untuk Myanmar itu juga berbahaya kemudian. Ya, kali ini Yen Chan Aung cetak gol tadi di menit ke-17 bagi Myanmar, mencoba untuk mengeksekusi kembali. Dari pertahanan Indonesia sejauh ini akan tetap waspada untuk melihat pergerakan-pergerakan dari para pemain dari Myanmar. Raffi Pudianto yang mendapatkan gol pertamanya. Ya, berbahaya sekali lagi. Oh, bisa diserang balik luar biasa. Kita lihat reaksi dari Raffi Pudianto yang menyelamatkan gawang Indonesia di menit kandas melakukan serangan dan serangan yang terlalu menonton saya rasa di gawang dari Myanmar. Bawah 10 menit pertandingan di babak pertama akan berakhir. Dan kali ini wasit memberikan pendes kepada para pemain Indonesia. Pelanggaran dilakukan oleh Myanmar tadi. Kesalahan kita lihat di sini. Aung tadi yang hampir saja memanfaatkan kesalahan yang dilakukan oleh pemain Indonesia. Betul, kesalahan yang seharusnya dihindari kemudian karena memang kita melihat dan selain untuk goreng yang masih sangat berbahaya, Situ Aung yang naik gol waktu 21, Situ Aung ini pemain yang punya kekuatan yang bagus. Kita melihat juga dia kemampuan dalam membaca posisi dari Maung Pongso. Ya, pergantian begitu cepat. Mungkin kita lihat Alkomar digantikan oleh Paulo Sitangga, pemain nomor punggung 17. Mungkin ini ada sedikit masalah dengan seorang Alkomar sendiri yang tampil kurang agresif gitu ya. Ya betul, Alkomar memang perannya tidak begitu terlihat di pertandingan babak pertama tadi dan seperti yang terjadi pada partai pertama, Paulo Octavianus Sitangga masuk menggantikan Alkomar. Ketika partai melawan Brunei, ketika itu pergantian di menit 48. Kali ini di menit 37, Paulo sudah masuk menggantikan Alkomar. Iya, kita akan lihat impact dari Paulo sendiri. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Putu Gede sepertinya. Ya. Dan pelatih Indra Syafi di pertandingan pertama juga sempat mengganti pemainnya di babak pertama. Dan
Ya. ketika itu Ilham Nurdin keluar digantikan oleh Dinan Afiat. Ya, kita lihat pelanggaran dilakukan oleh Putu Gede. Dan kita lihat bagaimana agresifnya seorang Putu Gede yang motong bola berada di daerah pertahanan dari Iran. Berbahaya kali ini. Oh, terjatuh, kita lihat bagaimana ada benturan Raffi Murdianto dengan pemain Myanmar bernomor punggung 14 Mau Mong So. Bagaimana Raffi tadi berupaya untuk menghalau bola dan membentur begitu keras, dan mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Bu, kita lihat jam tangan lambat di sini. Benturannya, Bung. Berani sekali apa yang dilakukan oleh Raffi, upaya untuk menyelamatkan gawang dari Indonesia. Inilah ketika penjaga gawang yang diperlukan oleh tim nasional kita, penjaga gawang yang sangat berani. Ya, berani berduel dalam. Oh, berbahaya kali ini. Bisa dihalau dengan baik. Kita lihat ada 3 pemain Indonesia di sana. Kembali kita lihat Paulus Tangan tadi. Ya, lagi kita melihat ada 2 kesalahan mendasar yang terjadi dalam kurun 5 menit terakhir. Ini yang harus dihindari karena kita melihat kemampuan lini serang dari Myanmar yang sangat bagus, dan 2 kesalahan tadi betul-betul memang gagal dimanfaatkan oleh Sito Aung. Fatur Rahman, lemparan ke dalam kali ini. Paulus Tanggang, pemain bernomor 17, kita lihat coba untuk berikan umpan. Sayang sekali tidak ada kawan di sana yang lebih dekat dan bisa diselamatkan dengan baik oleh Yomin Lat, penjaga gawang dari Myanmar. Dihalau tadi oleh Muhammad Fatur Rahman, pemain yang mendapatkan banyak sekali bola di belakang kali ini. Fatur Rahman kembali bisa diselamatkan kembali. Ya, kali ini terjatuh sayang sekali tadi Ilham Nurdin Armain. Main yang berasal dari Ternate tadi. Oh, baik sekali, Bu. Sayang, kebetulan bola yang kurang beruntung tadi kita lihat. Ya, nyaris sebuah kesalahan yang sama juga dibikin oleh Heikki Sazao, center back dari Myanmar. Kita lihat juga bagaimana fisik dari seorang Malgini tadi, dan juga pertandingan kemarin di mana dia sangat luar biasa dalam mengacak-acak pertahanan lawan. Ya, betul. Jadwal yang begitu ketat, hanya istirahat 1 hari, itu juga diperhatikan oleh pelatih dan pelatih ofisial tentunya. Betul. Terutama bagaimana bisa menjaga fisik pemain terus bertahan. Ilham, sayang sekali tadi kita lihat bola-bola kurang baik dari oleh Ilham dan jauh lebih dekat kepada Dikit Kau, pemain belakang dari Myanmar yang juga tampil sangat baik kita lihat kali ini mengawal para pemain Indonesia yang banyak sekali mendapatkan peluang pemirsa. Yao Min Oh, pemain nomor punggung 6 dari Myanmar, langsung ke depan di kotak penalti Indonesia, bisa dihalau dengan baik tadi Dan Samo. Terus Tanggang kali ini main yang bisa dikenali karena agak kecil yang mungkin ya. Ya, kurang konsentrasi para pemain Myanmar. Yang Naiko tadi gagal untuk menyelamatkan bola. Terus Tanggang yang dari impact yang diberikan ketika Paulus Tanggang masuk menggantikan seorang Alkomar, mendapatkan banyak bola, mendapatkan banyak kesempatan untuk mengebrak pertahanan dari Myanmar. Ya, ada sedikit perkembangan dibandingkan dengan ketika Alkomar tadi tampil pada posisinya lebih agresif, Bu. Karena memang tekanan juga sangat tinggi dari sektor gelandang Myanmar. Mereka punya bola 4-4-2, memang lebih banyak dengan Myanmar yang beroperasi di garis tengah lapangan. Masuki menit ke-43, kita sebentar lagi akan mengakhiri babak pertama. Kedudukan setara 2-1 untuk keunggulan dari tim nasional Indonesia atas Myanmar. Langsung kotak penalti, ada 5-6 pemain di sana dan bisa dihalau dengan baik oleh para pemain dari Myanmar. Paulus Tanggang lepas kali ini cukup berbahaya, dan kita lihat ada backup pertahanan terakhir Indonesia dan Fatur Rahman, dan juga kita lihat di sini ada pemain nomor 16 Ilham Samo. Ya, kita lihat pelanggaran terhadap Aungtu tadi seperti yang dilakukan oleh Putu Gede Yogyakarta yang harus dilakukan karena memang memutus serangan dari para pemain. Ya, ini sebuah pilihan yang harus diambil, pelanggaran yang harus dilakukan terhadap Auto. Ya, ternyata oleh Samu seperti yang ya. Ya, karena kalau tadi misalnya Auto bisa lewat, ada pemain dengan nomor punggung 21 yang sudah berdiri sangat bebas di sektor kiri pertahanan Indonesia, si Tuau.
cukup berbahaya kalau kita melihat bagaimana aktivitas para pemain dari Myanmar sejauh ini. Jaga dengan ketat para pemain Myanmar di kotak penalti Indonesia memasuki menit ke-44. Dan kita harapkan tidak terjadi gol yang bisa menyamakan kedudukan bagi Myanmar. Sudah 1 menit lagi pertandingan berjalan dalam waktu normal. Dan kami harapkan juga konsentrasi para pemain Indonesia bisa tetap terjaga. Ya, kita lihat ada 5 pemain Myanmar di sana, tendangan langsung mendatar saja, bisa dihalau dengan baik, dibuang begitu jauh. Kita lihat di sini masih dalam kekuasaan para pemain Myanmar. Lebar ke sisi kiri, balik ke tengah, umpan pendek yang dilakukan oleh para pemain Myanmar, tendangan langsung bisa, berbahaya. Kita lihat, sayang sekali, dan wow, luar biasa. Kita lihat luar biasa yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 5, Fatur Rahman, yang tadi mencoba untuk menghalangi jalannya para pemain Myanmar. Ya, kita melihat juga beruntung tadi garis kita itu offside dan tidak main out belum dalam satu itu offside, jelas Bung. Dan kita lihat sini penjagaan yang dilakukan oleh Fatur Rahman yang sangat grogi sebetulnya. Tapi memang sudah jauh sekali pemain Myanmar dalam posisi offside dan selamat gawang Indonesia kali ini. Ya, pelanggaran sepertinya dilakukan oleh Muklis Hadini Saifullah. Tambahan waktu 2 menit diberikan oleh Momisio. Ya, dianggap melakukan pelanggaran, Bu. Ya. Terhadap Enti Zezal. Out, masih out. Lebar kali ini Myanmar. Kita lihat para pemain dari Indonesia banyak sekali dan satu tendangan jauh dan bisa ditepis. Wow, luar biasa. Kita lihat Raffi Murdianto lagi-lagi menyelamatkan gawang Indonesia hari ini. Ya, memang di menit-menit terakhir ini kita melihat tekanan yang sangat tinggi, intensitas yang sangat tinggi dari para pemain Myanmar. Ini juga butuh konsentrasi dan kedisiplinan, terutama dalam main belakang. Indonesia adalah menghalau semangat dari Myanmar. Ya, kita lihat yang begitu tinggi. Kita melihat kehebatan dari Raffi Murdianto tadi dalam menghalau dengan keras dari pemain Myanmar. Pendek saja kali ini Myanmar. Buat Indonesia yang tadi tertarik kita lihat, dan Raffi sekali lagi dalam posisi yang sangat tepat untuk mendapatkan bola dengan begitu mudahnya. Jadi kita lihat statistik dari tendangan penjuru 2 berbanding 4 ya, Indonesia. Harapannya memang tidak panik. Betul. Jika pertandingan Indonesia di menit terakhir babak pertama itu konsentrasi, fokus, ya, kita lihat bertahan. Ada satu sentuhan tadi dari Maldini. Jika tidak, ini sangat berbahaya. Keluar saja oleh pemain Myanmar. 10 menit terakhir terutama kita melihat kekalahan di sektor tengah terutama dari para pemain Myanmar. Ya, di detik-detik terakhir kita lihat Indonesia berupaya untuk membangun serangan kali ini. Roy Romanudin, Ilham masih jaga oleh 2 pemain di sana dan tampaknya wasit sudah meniup Ruid tanda berakhirnya babak pertama pertandingan antara Myanmar melawan Indonesia. Sangat luar biasa memang atmosfer yang terjadi di Stadion Gatot Mia Gresik, di mana Indonesia dan juga Myanmar bermain dengan sangat imbang, dan nanti kita akan menyaksikan bagaimana pertandingan babak kedua yang tentunya sebentar lagi akan kami tayangkan. Dan kita melihat Indonesia 2, Myanmar. Kali ini Maldini coba melewati pemain bernomor 25 Tizal dan melahirkan tendangan penjuru bagi Indonesia pertama di babak kedua. Ya, sinyal positif di menit-menit awal babak kedua, 2 serangan yang dibangun terutama memang dari sektor kiri dan juga sektor kanan melalui Maldini. Kita melihat ada upaya untuk bisa lepas dari tekanan dari para pemain Myanmar seperti yang terjadi di akhir-akhir babak pertama dari ya, Evan Dimas kembali mengeksekusi tendangan penjuru ini. Pendek saja sepertinya terhadap Paulo Sitanggang. Evan Dimas, tendangan kaki kiri, umpan yang baik sekali dan sayang sekali kita lihat bagaimana Evan Dimas tadi melakukan tendangan kaki kiri, memberikan umpan kotak penalti dan coba untuk dia sambut oleh seorang Muklis Hadini Saifullah tadi, Bung. Ya, sebuah rencana serangan yang terbangun dengan bagus tadi kerjasama dengan Paulo Octavianus lebih dulu sebelum mengirimkan umpan silang ke depan gawang dari Myanmar. Iya. Sayang sundulan yang memang kurang akurat juga. Dan Paulo Octavianus tadi masuk menggantikan Alformar Ya, Tehu Pelasuri. Ya, ada peningkatan terutama dari sisi agresivitas dan juga kemampuan dalam bertahan dengan masuknya Paulo Octavianus di tangan.
Ya kali ini kesempatan kita lihat Paulo masih sayang sekali kita lihat lepasan ini dari Paulo. Kali ini Myanmar mencoba untuk melakukan serangan balik. Chan Aung masih Chan Aung. Wong Mongsu akrobatik kita lihat ya, seorang Wong Mongsu yang sudah mendapatkan kartu kuning tadi karena melanggar pemain Indonesia. Dan pelanggaran kali ini dilakukan oleh pemain Myanmar bernomor punggung 7 Nyok Yutun yang melakukan body charge tadi sepertinya Bung. Body Bung. Betul. Ya kita lihat sini cukup keras tadi. Kali serangan Indonesia upaya dibangun dengan hal-hal yang sangat detail tentunya. Coba untuk memancing para pemain Myanmar terlebih dahulu. Aung jatuh kita lihat. Maung Mongsu sang kapten dari Myanmar. Ini adalah seorang Paulo Takiamesu Tanggang, main yang cukup memberikan impact luar biasa. 20 menit terakhir kita lihat bagaimana agresifnya seorang Paulo. Ya, ketika Evan Dimas mendapatkan tugas untuk menyerang, kita melihat Takiamesu harus bertahan. Penyelamatan gemilang tadi dibuat oleh Raffi Murdianto, terutama kita melihat upaya dia dalam blok sundulan dari Maung Mongsu di bawah pertama. Dan pemain ini juga sangat agresif. Henti Zazal yang terlihat dengan ciri khasnya dengan rambut berwarna Bung. Ya, center back Myanmar yang membuat Muklis Hadi dan juga Maldini kesulitan. Kembali kita lihat para pemain Myanmar kehilangan bola kali ini. Fatur Rahman, masih Fatur Rahman yang menghadapi 3 pemain kita lihat. Masih dibuang saja oleh Liza Zhao. Untuk gede. Evan Dimas. Paulo. Lewat ke sayap kiri. Coba melewati 2 pemain tapi dia ban saja ke belakang. Ritme permainan dipertahankan oleh para pemain Indonesia kali ini. Terjebak offside, kita lihat ada 2 pemain di sana, salah satunya adalah Maldini. Ya memang kerap kali kita lihat bagaimana para pemain Myanmar berupaya untuk membuat pertahanan yang sangat tinggi ya. Dan ini berhasil tadi sebetulnya dimanfaatkan oleh Evan Dimas Ya, di babak pertama. mereka mulai bisa membaca pola serangan dari para pemain Indonesia, terutama umpan-umpan lambung langsung kepada Muklis dan Dinding. Memang butuh variasi kemudian lewat mungkin bisa memanfaatkan kecepatan dari Ilham Nurdin Armain. Ya kembali kita lihat bisa dibuang oleh Mio Min Lat. Kurang cepat. Paulo cukup solid kali ini pertahanan dari Indonesia. Untuk gede Bali. Ya kita lihat Sewot tuh Mongsu. Ya, pemain yang sangat bekerja keras dari Myanmar. Ada di mana-mana Mongsu ini. Meskipun posisinya sebenarnya adalah striker. Ya kembali si kiri kali ini eksplorasi oleh para pemain Indonesia, dihalangi 2 pemain. Kita lihat bagaimana pergerakan dari Ilham Nurdin. Kembali lagi terpaksa harus dilanggar karena begitu cepat kombinasi antara Ilham Nurdin dan juga Fatur Rahman. Ya, Ilham Nurdin kita melihat memang skillnya yang harus selalu dimanfaatkan dari sektor kiri lini serang Indonesia. Ancaman demi ancaman hadir kali ini ke gawang Mio Min Lat. Indonesia berupaya untuk menambah pundi-pundi gol di pertandingan kali ini. Fatur Rahman, maksud saya Evan Dimas, sang kapten dari Indonesia, dan nomor punggung 6 sejauh ini memberikan kekuatan penting di tengah dari Indonesia. Ke kotak penalti langsung dan kita lihat, oh sayang sekali terlalu dekat penjaga gawang dari Myanmar. Autu buang saja. Baru memasuki menit ke 52, pemain Indonesia tergeletak di sana. Untuk Gede Cuti Antara yang mencetak gol 2 Indonesia tadi dengan sontekan yang begitu mudah karena memang gawang dari Myanmar sudah terbuka lebar.
pemain yang berposisi di bek kanan dan sejauh ini tampil agresif sepanjang pertandingan. Untung masih para pemain Myanmar, tapi dibayang-bayangi oleh banyak sekali pemain Indonesia di sana. Pemirsa, kita lihat sekitar 5 pemain yang seolah memagari dirinya di lini belakang. Ini kita melihat nih. Kali ini Myanmar coba peruntungannya melalui tendangan bebas dari Hein Tizazao. Pendek saja Tizazao. Nyo Kuntun berupaya untuk memasuki kotak penalti Indonesia. Pelanggaran, kesempatan untuk Indonesia memotong agresivitas para pemain dari Myanmar, karena intinya adalah penguasaan bola ya, Bu. Ya, Bagaimana ritme yang selalu dijaga ini akan menjadi kunci pertandingan kali ini. ya, peran dari Paulo Octavianus dimasukkan tadi oleh pelatih Indra Syafri memang sebagai gelandang perusak. Betul. Pemain yang harus berusaha untuk bisa memotong umpan-umpan dari para pemain Myanmar. Dan sejauh ini memang di awal pertandingan babak kedua dia bisa memenangkan 3-1 dengan bagus. Intensitas serangan Myanmar tidak seperti di akhir pertandingan babak pertama tadi yang begitu tinggi. Ada 2-3 peluang berhasil diciptakan oleh Myanmar, tapi kali ini di awal pertandingan babak kedua kita melihat penguasaan bola lebih unggul para pemain Indonesia. Ya, kita lihat tadi Ilhamuddin yang berupaya untuk memasuki kotak penalti dari Myanmar, harus dijaga 2 pemain di sana. Dengan segala ketenangan yang dimiliki Ilhamuddin, akhirnya peroleh tendangan penjuru kembali Indonesia kali ini. Menit ke-54 kembali akan Dimas yang akan mengambil, mengeksekusi tendangan penjuru dari Indonesia. Kita lihat di sini selalu berada agak sedikit di luar dari kotak penalti karena memang berupaya untuk mengejar sundulan dari belakang seperti itu. Kalau kita lihat di sini sudah dilakukan. Sayang sekali ada pelanggaran di sana terhadap pemain belakang Myanmar. Ada 3 pemain Indonesia tadi di sana. Ya, kan Samuyama Pratama dan juga Zulfiandi memang selalu bisa dimanfaatkan untuk posisi situasi tendangan sudut atau tendangan bebas karena dengan postur yang bagus, maka diharapkan dia bisa menyambut umpan-umpan lambung dari Evan Dimas. Ya, sejauh ini para pemain Indonesia juga tampil sangat positif ini ya. Ya, Mulai pertandingan babak kedua dengan percaya diri yang masih tetap terjaga. ya, awal positif terutama di awal babak kedua ini karena bisa lepas dari tekanan para pemain Myanmar. Hanya saja memang di 10 menit pertandingan babak kedua ini belum ada peluang yang tercipta pun. Memang berimbang kekuatan di lini tengah. Ya, kembali lagi kita lihat serangan dari pemain Indonesia tadi coba untuk bangun jauh lebih baik lagi, tapi sayang sekali ada pelanggaran terjadi tadi terhadap Tizazao. Kita lihat dalam tayangan lambat di sini. Ya, seorang Nyo Kuntun ternyata yang melakukan sedikit sentuhan tadi, tapi sebelumnya kita melihat bagaimana Tizazao tadi sudah terjatuh. Iya, ada benturan sebenarnya dengan Maldini tadi. Secara fisik Anda melihat para pemain Indonesia masih tetap terjaga. Iya, betul. Kita melihat bahwa para pemain memang sudah disiapkan untuk turnamen yang sangat ketat dengan jadwal yang sangat ketat. Seperti kata pelatih Indra Syafri bahwa untuk pemain mereka juga rata-rata bagus. Standar atau parameternya adalah standar Asia. 55 rata-rata, Bu. Oh, kita lihat, Bu, bagaimana kerasnya para pemain dari kedua tim Indonesia dan juga Myanmar. Terutama kita lihat bagaimana ketika Aung mendapatkan 1 kartu kuning karena tadi melakukan sebuah provokasi terhadap Ilhamuddin Armain, pemain yang kerap kali menyulitkan daerah pertahanan dari berbahaya sekali, Bu, kita lihat. Keras dan berbahaya terjangan dari Dan nyaris saja ada tendangan kedua tadi. Sangat emosional pemain ini karena memang sulit sekali untuk menjaga Ilhamuddin Armain. Fatur Rahman. Langsung saja kita lihat Fatur Rahman. Baik sekali. Kita lihat pergerakan tidak terduga tadi dari pemain Indonesia yang tiba-tiba muncul saja di sana.
mencoba melalui 3 pemain tadi. Sayang sekali memang pergerakannya bisa dibaca oleh para pemain dari Myanmar. Kita lihat tadi seorang Paulo Stangan yang berupaya mengambil bola, bergerak di mana-mana dan ada di mana-mana. Paulo Octavianus yang si tanggap. buang saja oleh Tiga Sao. Ada Putu Gede, main yang juga berani untuk melakukan overlapping tadi. Terus melakukan pressing, kita lihat para pemain Indonesia. Ya, seperti ini, permainan seperti ini memang seharusnya dilakukan untuk bisa memotong alur serangan dari para pemain Myanmar. Pressing yang ketat dari sektor tengah terutama. Maldini juga kita melihat mulai turun untuk bisa membantu pertahanan, untuk bisa memotong arus serangan dari para pemain Myanmar. Sudah kembali, bisa tahu. Sayap kiri. Yang berbahaya, kita lihat memasuki kotak penalti Indonesia. Oh, masih bisa dihalau dengan baik. Dan kembali Myanmar, tendangan langsung. Kita lihat tendangan yang tampak asal-asalan, Bung. Iya, Myanmar. ada peluang tadi dari Myanmar dan kita melihat bahwa gelandang-gelandang yang dimiliki oleh Myanmar ini sangat berbahaya. Nyein Chang nomor punggung 15, kemudian nomor punggung 21 Situ Aung, nomor punggung 8 Yang Naing-o. Ini pemain-pemain yang punya kemampuan serangan yang sangat bagus. Jadi dalam situasi serangan balik mereka sangat cepat, sangat kuat, terencana. Keluar sepertinya. Belum kita lihat. Dan kali ini bola keluar sedikit. Terjatuh pemain Myanmar dan kita lihat apakah memang terkena benturan tadi. Pemain bernomor punggung 8 Yang Naing-o. Kita lihat jam tangan lambat. Ya, ada sedikit memang sentuhan dari kaki kanan tadi. Lemparan ke dalam. Asif Putu Gede. Kembali mencoba memberikan umpan kepada Zulfiadi. Zulfiadi juga pemain yang sangat memiliki pengaruh besar. Meskipun tadi kita jarang menyebutkan namanya kalau jarang mendapatkan bola. Iya, Zulfiadi memang diharapkan untuk bisa membantu pertahanan. Ini pemain yang pada pertandingan pertama masuk menggantikan Hargianto di menit ke-74. Betul. Dan Hargianto tidak diturunkan Kali awal ini kali ini. Zulfiadi dipasang sejak awal. Ya, baik sekali kita lihat apa yang dilakukan oleh Han Samu tadi. Jatuh kali ini Evan Dimas. Jatuhkan oleh seorang Maung Maung Song. Ya, kita lihat Evan Dimas mencoba melewati 2 pemain dan rasa frustasi dimiliki oleh. Ya, kali ini pemain Myanmar kembali mencoba membangun serangan melewati sisi kiri pertahanan Indonesia. Masih terlalu rapat pertahanan Indonesia dan berhasil buang bola jauh. Kita lihat berputar-putar kali ini kita lihat, Bu. Dan Ilham berikan sodoran berbahaya. Indonesia mendapatkan peluangnya di sini. Maldini dijatuhkan, kita lihat Maldini, dan pelanggaran dilakukan oleh Bio Kuntun terhadap seorang Maldini yang berupaya untuk memasuki daerah penalti dari Myanmar. Ada pergantian pemain bernomor punggung 9 Dinan Yahdian Javier masuk di babak kedua di menit ke-66, Bu. Ya, Dinan ini pemain yang bergerak di sektor kanan, pemain sayap. Pemain yang digantikan juga adalah Maldini. Maldini, Bu. Ada indikasi apa yang Anda lihat? Ada pergantian tenaga yang lebih segar di sini. Dinan dan Maldini ini punya kemampuan dan punya posisi yang sama di sektor sayap kanan. Ya, kali ini kita lihat pelanggaran yang dilakukan terhadap Maldini. Tarik saja Maldini dan terjatuh di sana. Ya. Dan disinilah kesempatan tentunya bagi pemain Indonesia untuk bisa menambah keunggulan. Sedikit saja di luar kotak penalti dari Myanmar di sebelah kiri. Ini artinya makanan enak bagi seorang Ilham. Ya, betul. Untuk melakukan tendangan langsung ke gawang Myo Minglat. Kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh Ilham. Ilham Udin, pemain yang punya tendangan kaki kiri yang sangat bagus. Ke gawang Brunei juga. Konsentrasi kita lihat Ilham. Lalu sudah ditiupkan dan Ilham tendangan langsung. Sayang sekali terkena punggung tadi tampaknya dari seorang Myo Kuntun. Ilham Udin, main yang
tampil memiliki tenaga yang terbadak kalau kita lihat. Ya, betul. Luar biasa Ilham. Ada tenaga atau tambahan tenaga baru dengan masuknya Dinan Yahya Javier, pemain yang juga tampil di pertandingan partai pertama yang melawan Brunei, tampil sejak menit ke-36 ketika itu menggantikan Ilham Udin. Seperti biasa, Van Dimas, tendangan penjuru sudah oh, kita lihat, sayang sekali bola kurang begitu tepat tadi berada di kaki seorang Muktis. Mencoba untuk melakukan tendangan langsung tadi ke gawang dari Myomin Lat. Masih belum berubah kedudukan, masih 1-2 sementara untuk keunggulan Indonesia atas Myanmar di menit ke-68. Tuan penonton tak henti-hentinya kita saksikan di layar kaca, Bu. Ya, kita melihat ada upaya perubahan variasi serangan dari pelatih Indra Syafri, terutama dengan memasukkan Dinan Yahya Javier, karena memang Muklis Sadrining ini mendapatkan pengaruh yang sangat ketat, mudah sekali terbaca apabila serangan kita selalu bertumpu kepada Muklis Sadrining. Betul. Muklis sendiri pun sudah diwaspadai kalau kita lihat, karena memang penampilan di pertandingan pertama pasti sudah disaksikan oleh para pemain dari ofisial pelatih dari Myanmar. Nah, kembali lagi kita lihat serangan Indonesia kali ini. Main baru, Dinan. Masih Dinan. Kontrol bola yang terlepas tadi dari Dinan. Kembali dikuasai oleh para pemain Myanmar kali ini, mencoba melakukan pergerakan. Ya, Paulo di sana, ya, Ilham di sana, yang mencoba untuk menutup gerakan dari Sintu Al. Ilham mencoba untuk mengambil bola tadi, dan juga Muklis yang mencoba untuk membantu pertahanan. Dari kedalaman para pemain Indonesia tetap terjaga sejauh ini. Kembali Ilham seolah-olah berada di mana-mana, kiri, di kanan, di tengah, Bu, kalau kita lihat. Dan dia lebih sering membantu serangan, membantu pertahanan maksud saya, dan tidak dalam posisi tertekan. Nah, itu yang membuat di lini serang hanya menyisakan Muklis Sadrining dan mudah sekali dibaca oleh pertahanan dari Myanmar. Kita lihat statistik offside yang berada di layar kaca pemirsa. Indonesia 5 dan Myanmar 2. Buang saja. Lemparan ke dalam untuk Myanmar. Masih serangan Myanmar dari sektor kanan. Umpan pendek tetap diperagakan oleh para pemain Myanmar. Langsung kotak penalti dan gagal dihalau oleh pemain Indonesia kali ini. Jatuh kepada Myo Puntun. Luar tadi. Orang dalam. Ini sang pelatih coba untuk tetap menjaga performa timnya. Masih panjang perjalanan Indonesia. Kali ini kita lihat bola yang coba diberikan terhadap Muklis Hadi. Paulo lebar ke sayap kiri. Paulo, Ilham. Kita lihat penjagaan terhadap Ilham, tidak hanya satu pemain, ada 2 bahkan 3 pemain di sana Myanmar. Ya, faktor fisik, faktor stamina juga harus diperhatikan oleh pelatih Indra Syafri, karena dengan istirahat hanya 1 kali melewati 2 pertandingan yang sangat tepat dalam tempo 3 hari. Ya, Fatur Rahman kali ini kita lihat sisi kiri sayap Indonesia lepas sayang sekali. Fatur Rahman tadi mencoba untuk berikan umpan ke kotak penalti. Ya, masih dalam tempo yang sangat cepat meskipun masih di menit ke-72. Mengingat ini ada pemain yang masih berusia 19 tahun, Bu. Ya. Masih memiliki stamina yang sangat tinggi. Oh, kita lihat, Bu. Ini pelanggaran, jelas pelanggaran yang dilakukan terhadap Dinan Yahya Javier. Ini pelanggaran yang dilakukan oleh Hendisa Sao. Ini pemain yang memang sedikit nakal. Kali dia melakukan pelanggaran untuk menghentikan upaya atau gerakan dari para pemain Indonesia yang membahayakan. Betul, peluang itu, Bu, kalau kita lihat. Peluang ketika seorang Sao. Berkali-kali juga Hendisa Sao itu melakukan pelanggaran terhadap Maldini. Sayangnya kali ini dia berusaha menghalangi pergerakan dari Dinan Yahya Javier. Dan kita lihat setelah dia pada posisinya sangat menguntungkan. Iya, betul. Selain di luar Hendisa Sao sudah tidak ada lagi pemain Myanmar yang melapis tahanan. baik sekali kita lihat umpannya
sekarang dengan Mio Minlat dan juga sudah dalam posisi offside dianggap oleh hakim garis. Kita lihat di sini. Race tadi. Ya, sedikit monoton memang upaya serangan dengan tapi pressing yang sangat tinggi dari kedua tim ini. Ya, sayang sekali tadi kita lihat Sangat berimbang kita melihat pertarungan di sektor tengah ini. Bola jarang sekali bisa bergerak menuju arah pertahanan masing-masing tim. Lebih banyak bergulir di sektor tengah. Ya, kembali kita lihat serangan dari Indonesia dari sisi kiri. Evan. Oh, sayang sekali Evan tadi. Ya, masih dalam penguasaan para pemain Indonesia. Coba untuk beralih ke sektor kanan dan kita lihat Dinan. Kali ini Dinan, pemain bernomor 9, mencoba untuk memasuki kotak penalti lawan. Masih Dinan, kita lihat. Langsung memberikan umpan dan kita lihat tuh. Nyaris saja. Jika ada pemain di sana, ini akan menjadi sangat berbahaya untuk Myanmar. Sayang sekali memang umpan yang sangat bagus tadi dari Dinan ke arah gawang, ke mulut gawang dari Mio Minlat, tetapi Mufis tadi ini terlambat tadi momentumnya untuk menyambut bola dari Dinan. Tekanan kali ini oleh para pemain Indonesia, tekanan kembali dilakukan oleh Indonesia. Dipaksa untuk bermain cepat para pemain dari Myanmar, Bung. Ya. Karena memang setelah kehilangan bola, para pemain Indonesia langsung melakukan pressing. Paulo tapi harus ditanggang. Dinan. Masih Paulo. Evan. Ya, kita lihat Ilham yang itu. Kayak sekali tadi kurang keras. Umpan dari Evan. Evan kali ini dimaksimalkan peran seorang Dinan kali ini, Bung. Ya. Karena dengan tenaga muda, diharapkan dia bisa memberikan tekanan-tekanan yang jauh lebih keras kepada para pemain dari Myanmar. Peran Paulo tapi harus ditangkan juga begitu sentral. Iya. Atur ritme, atur tempo, bagi bola. Kembali Dinan, kita lihat, Bung. Berbahaya Dinan kali ini. Zulfiadi. Pelanggaran kali ini terhadap Indonesia sepertinya melakukan pelanggaran tadi. Zhao. Jauh ini para pemain belakang Indonesia tampil cukup solid handsball. Terlihat jelas oleh wasit karena berada dekat dengan Fatur Rahman. Bola diberikan kepada pemain dari Myanmar. Masuki menit ke-77, tandingan di babak kedua. Tendangan langsung kotak penalti. Lalu jauh kali ini si aman gawang seorang Raffi Murdianto penyerang dari Indonesia. Heng Zhao, pemain yang dijuluki Sinakal tadi oleh Bung Titis. Ya, center back dari Myanmar. Main yang stamina juga sangat bagus untuk posisi center back, tapi berkali-kali membantu serangan hingga ke depan. Tipikal petarung para pemain Myanmar. Ada 9 tendangan yang dilakukan oleh para pemain Myanmar dan 7 oleh Indonesia. Kami harapkan juga akan semakin meningkat, terutama dari kubu Indonesia, Bung, untuk memberikan selalu tekanan dan menambah. Kita lihat kotak penalti, tendangan yang sayang sekali masih melambung di atas miss. Penting memang rotasi pemain, memberikan kesempatan kepada mereka yang belum pernah tampil untuk bisa menjaga kebugaran juga bagi para pemain yang sudah tampil dalam waktu tempo yang cukup lama. Betul. Ya, kembali Myanmar coba melakukan serangan. Sedikit gangguan tadi dari Paulo. Dinan mencoba menekan. Kotak penalti. Bisa dibuang dengan baik. Kita lihat hanya menyisakan seorang Mukhlis seperti yang Bung. Ya. Para pemain Indonesia di lini depan. Berbahaya kita lihat di sini. Kembali lagi. Ansamu tadi sedikit kehilangan konsentrasi. Lemparan tendangan bagi Myanmar. Di bawah 5 menit dari waktu normal. Ya. Mari kita berdoa saja pemirsa rumah agar tidak membawa gol dari Indonesia dan bahkan menambah golnya.
di 5 menit terakhir ini untuk mempertegas keunggulan Indonesia atas Myanmar. Umpan kali ini satu sundulan lemah kita lihat dan masih ditangkap dengan baik oleh seorang Raffi Novianto. Ya, waspada, hati-hati, terutama di menit terakhir sangat diperlukan dalam situasi seringkali mendapatkan tekanan dari para pemain Myanmar. Bahkan bila perlu lini serang harus membantu pertahanan, apakah itu Dinan Yahdian atau juga pemain yang baru masuk dari Hendra Sandi Gunawan atau juga Ilham Udin Armain sudah perlu turun membantu pertahanan. Ini ada pemain yang terjatuh, kita lihat pemain nomor 23 sepertinya. Ya, kita lihat di sini tadi ada sedikit pelanggaran. Ya, benturan sebetulnya tempatnya, Bu. Ya. Karena memang kita melihat bagaimana pergerakan dari Hendra tadi sedang membobol. Benturan terjadi dan pemain Myanmar jatuh dan memerlukan perawatan seperti ini. Juga para penonton dari Indonesia yang tidak henti-hentinya memberikan semangat kepada timnas under 19 kita yang memang diharapkan bisa menjadi juara di turnamen ini. Ya, betul, apalagi mereka tampil di kandang sendiri. Betul. Tampil di negara sendiri, dan kalau kita tahu, kita ingat pada tahun 2005 kita juga pernah menjadi tuan rumah di Palembang ketika itu, Bu, tetapi gagal lolos dari putaran grup. Inilah dukungan yang selalu hadir di kompetisi politik kita. Pocong seperti yang kita lihat, dan ini kita lihat antusiasme penonton yang luar biasa ya, meskipun dihelat di dua kota yang berbeda, Ya. di Gresik dan juga di Sidoarjo. Kita lihat bagaimana antusiasme penonton begitu besar Ya, terhadap sangat tinggi. tim nasional under 19 ini. Nah, para ke dalam kali ini untuk Myanmar. Ya, dan kembali kita lihat bagaimana para pemain dari Indonesia mencoba untuk melakukan serangan di menit-menit krusial ini, dan serangan dari Myanmar kita lihat di sini melalui Cheng Chan Aung, terjatuh dia, dan saya akan mengupdate dulu sedikit skor yang berlangsung. Vietnam unggul 1-0 atas Malaysia, sementara Thailand 8 gol unggul atas Brunei di grup ini. Ya, memang kita melihat Brunei adalah tim yang paling lemah di grup ini, sehingga wajar jika Thailand berpesta dengan 8 gol gawang Brunei. Dia memang membuat persaingan sangat ketat di grup ini terutama. Yang kita lihat pemain baru dari Myanmar masuk, Naun Lak menggantikan Si Pyeon Ho yang tadi mendapatkan cedera tentunya. Ya, kembali saya update, Vietnam unggul 1-0 atas Malaysia dan Thailand unggul 8-0 atas Brunei sementara ini. Dan Indonesia pun akan menghadapi Thailand nanti dan juga menghadapi Malaysia dan juga Vietnam. Jarak yang akan jauh lebih terjal dibandingkan dengan pertandingan pertama. Dan kali ini kita lihat tendangan bebas akan dieksekusi oleh pemain Myanmar bersama punggung 6 Kyo Min Po. Sudah dilakukan langsung kotak penalti, cukup lumayan, buang saja. Kita lihat tidak ingin mengambil resiko Raffi Novianto. Nah, kali ini Indonesia melalui Paulo untuk tenang Paulus tangan tadi tidak ingin terburu-buru. Dinan Paulo terlepas sekali, Paulo tadi mencoba mengontrol bola. Ya, para pemain Myanmar kita lihat coba meningkatkan intensitas serangan. Ya, ada oleh Abdul Rahman. Ada bantuan tadi dari Hendra. Langsung ke depan. Sayang sekali terlalu keras dan bisa dihalau dengan baik oleh Myo Min Lam. Dinan kali ini. Sotekan dari Dinan kita lihat di sini. Oh, kita lihat tuh. Oh, sayang sekali. Sudah dalam kondisi offside tadi Hendra Sandi Gunawan. Sayang sekali, Bu, sebuah peluang yang sangat bagus sebenarnya dalam posisi yang sangat bebas, kerja sama 1-2 tadi dan sangat cantik juga. Apalagi di menit-menit terakhir, kalau bisa berpulang gol itu dari pukulan yang mematikan buat Myanmar. Hein Nan San tadi masuk, main baru dari Myanmar. Kita lihat di sini ada lambat. Bagaimana peluang tadi dimiliki oleh Hendra, tapi sudah terjebak dalam kondisi offside tadi tentunya. Ya. Nah, masih di menit terakhir di waktu normal, kedudukan masih 1-2 bagi kemenangan tim Indonesia atas Myanmar. Yang kita lihat kembali lagi, Hendra lepas kali ini bola dari Hendra. Bola keluar,
Para pemain dari Myanmar, konsentrasi para pemain Indonesia, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain di sana yang menjaga untuk tetap tidak kebobolan di pertandingan babak kedua ini, dan 3 menit waktu tambahan diberikan oleh Olisio di pertandingan kali ini. Ya, 3 menit yang sangat krusial artinya dalam upaya untuk memperoleh 2-1. Ya, kembali lagi kita lihat bagaimana seorang Mukhlis Hadini Saifullah tergeletak, dan mudah-mudahan ini hanya bagian dari strategi, Bu, untuk memperlambat waktu, bukan merupakan cedera yang serius. Ini pemain yang sudah tampil 180 menit sejauh ini dalam Ya. dua partai, hampir penuh. Mukhlis Hadini menciptakan 2